Ya, kembali lagi di Garis Bal bersama gua Bagus. Dan gua Yogo. Ya, jadi gimana nih kalian habis GP Hungaria? Dan kebetulan nih rekornya habis pas banget sedang perayaan podium. Menurut lu sendiri gimana, Yok? Balapan Hungaria kemarin tadi. Gue sih tadi ada beberapa yang di luar dugaan juga ya. Contohnya Kayak Leclerc itu kenapa kok. tuh? Nah, tuh kenapa bisa urutan 10 ke bawah tuh. Padahal yang kita tahu di balapan-balapan sebelumnya kayak di Austria itu dia bagus. Ya kan? Nah, tapi ini kenapa bisa urutan 11 malah tadi ya? Ya. Menurut lu gimana sepanjang balapan nih? Panjang balapannya? Iya. Ya kalau balapannya sih sesuai sama prediksi gua sih. Yakin? Sesuai, maksudnya Emang kamu menyampaikan karena prediksi apa? Emang kamu ya seperti yang menyampaikan tahun lalu gue prediksi bilang apa? kan. Tahun lalu dia astaga. Tahun lalu. Emang kita Kemarin, bikin YouTube minggu tahun kemarin lalu. gue bilang. Oh, minggu kemarin. Ya. Itu prediksi bahwa apa di podium tiga pebalap di podium, dua diantaranya ada Hamilton sama Verstappen, ya kan? Bukannya lo menjagokan Verstappen ya? Soalnya gue Antara dengar-dengar itu Hamilton sih. sama Verstappen kan gue bilang. Oh. Enggak, maksudnya prediksi gue di podium itu di antara tiga pebalap, dua diantaranya ada Verstappen sama Hamilton. Nah, tinggal orang ketiganya ini siapa gitu kan, antara Sainz, Albon sama Bottas kan. Iya. Gue mundurin dulu sebentar ya. Walaupun sebenarnya tadi gue lebih menjagokan Albon sih untuk di podium ketiga. Cuman ya kalau dilihat dari posisinya dia, ya emang susah sih ya. Soalnya tadi dia tuh urutan ke-6 masalah. Urutan ke tadi kayak 6 deh. Urutan ke 6. 6. Kalau nggak salah ya top 10 lah. Dan Albon juga waktu startnya dari urutan 13. Itu jujur sih buruk sih untuk Red Bull. Dan juga Verstappen di urutan 7 kan waktu kualifikasi. Gitu. Terus juga Grosjean sama Raikkonen. Grosjean sama Raikkonen juga 15 sama 16. Kalau gue sih nggak heran. Atau mungkin dari posisi startnya mungkin ya, itu pengaruh banget soalnya. Oke. Nah, menurut lo sendiri nih, Hamilton? Kalau menurut gue, ini mumpung Hamiltonnya ada sama Verstappen. Hamilton menggila sih untuk balapan Hungaria ini. Pace-nya gila asli. Maksud gue Hamilton ini melakukan start yang mulus, bagus, selalu berada di posisi pertama. Bahkan saking jauhnya dia di menjelang lap terakhir tuh dia ngelakuin pit stop. Jadi kayaknya sih dia ngejar fastest lap, makanya dia melakukan pit stop untuk ngejar untuk raih fastest lap. Dan itu gilanya, kenapa gue bilang Hamilton gila, karena bukan gila menggila sih, menggila, pace-nya menggila karena dia tuh sering mencatat fastest lap, gapnya dengan Verstappen juga cukup jauh. Bukan cukup jauh lagi, sangat jauh. Bahkan yang posisi 6 apa kelima kalau nggak salah tadi gue lihat, apa posisi 7, pokoknya yang posisi top 10 tuh sempat overlap sama dia. Overlap tuh maksudnya sempat ketinggalan satu putaran sama Hamilton. Nah ini makanya kenapa gue bilang Hamilton menggila, karena dia bisa bisa memperjauh jarak dengan pembalap di belakangnya seperti Max, Bottas dan di belakangnya. Itu gila sih. Dan untuk ini gue pembelaan untuk Leclerc ya, karena gue juga suka Leclerc dan Ferrari, dan ya gue sih gue juga
sebenarnya nggak kaget juga sih sebenarnya Ferrari tampil buruk di Hungaria karena emang dia belum bisa apa namanya mengoptimalkan upgrade, belum mengoptimalkan mobilnya, perlu banyak waktu lah. Ya mungkin sih kalau gue ya Ferrari akan nih gue sambil cas laptop. Jadi menurut gue untuk Leclerc ya, enggak, untuk Ferrari sih pembuktiannya harus di GP Inggris karena jarak waktunya dengan Hungaria ini tuh sekitar 2 minggu dan ini harus dimanfaatkan Ferrari untuk memperbaiki mobilnya yang ngelawak lah istilahnya. Ya Ferrari lagi apa ya, lagi bau sih. Asli bau, Mungkin asli. Hancur. apa ya, dari segi konstruksi mesinnya kali ya yang perlu diperbaiki lagi. Sama mungkin ban. Ya, dan juga strategi ban. Itulah makanya Leclerc terseok-seok, dia hancur asli. Salah strategi ban, dia memasang ban apa tuh tadi tuh pada saat transisi pergantian transisi kondisi aspal, dia memilih untuk memakai soft dan itu tidak berjalan. Dia memakai hard, sama sekali tidak berjalan hingga akhirnya ya udah hancur deh tuh oleh Leclerc. Iya. Iya, jadinya melorot gitu. Sama ini aja Ferrari aja pace-nya kalah loh sama Racing Point loh. Oke, Racing Point ada kayak konspirasi ya, dan katanya memakai mobil Mercedes yang musim lalu, makanya itu mereka bisa berada di top 10 terus, nampil ada di peak performnya. Tapi ya ini Ferrari common gitu loh, maksud gue, lu sebagai tim besar harusnya ya paling nggak lu bersaing sama Red Bull lah. Ini hampir nggak kelihatan sama sekali gitu. Iya. Terutama Leclerc sih, gue aduh sayang deh itu asli hancur sih, asli hancur Ferrari. Pembuktiannya sih di Inggris. Apa ya, nggak biasa-biasanya gitu. Nggak biasa-biasanya di urutan 10 ke bawah. Iya kan? Iya. Paling-paling ya sekacau-kacaunya dia ya paling masih bisa podium lah gitu kan. Iya. Dan ini itu 10 ke bawah loh, bayangin. Iya, dan itu waktu Austria kemarin kan Leclerc sempat bilang, gue nggak percaya gue berada di podium 2. Nah ini berarti yang menjadi bukti bahwa Ferrari mobilnya tidak sebagus itu. Leclerc yang di Austria balapan pertama itu ya dia beruntung cuy. Dan gue juga yakin Vettel tuh yang di Austria dia kan di posisi 10. Gue rasa itu dia juga beruntung juga. Kalau kagak hancur udah rosot gitu. Jadi ya ini jadi bukti bahwa Ferrari perlu benahi mobilnya, perlu membenahi dari segala sisinya. Dan juga ada rumor juga bahwa kepala tim Ferrari Mattia Binotto mau diganti sama kepala timnya Ferrari-nya divisi ajang GT-nya. Itu Mattia Binotto mau diganti. Tapi menurut gue itu masih rumor. Tapi kalau gue ya sebagai yang istilahnya yang suka Ferrari, gue lebih baik pertahankan dulu Binotto. Dia perlu membenahi tim ini dulu sih. Ya ini kan tim prinsipal ini kan kurang lebih kan kayak bukan kepala siapa, kayak pelatih dan sepak bola, meskipun perannya beda banget ya. Dia yang mengorganisir semua lini dalam tim dan lebih berat juga tugasnya. Jadi menurut gue Binotto perlu dibutuh waktu lah 1-2 tahun, apalagi tahun depan Sainz masuk ke Ferrari. Iya. Nah, untuk yang tadi lu bilang si Raikkonen sama Grosjean, gue nggak heran sebenarnya sih mereka di situ. Alfa Romeo lagi bener-bener hancur sih menurut gue sih musim ini dibanding musim lalu, ketika ada sebenarnya udah dari musim lalu udah kelihatan bahwa nih Alfa Romeo yang tadinya namanya Sauber menurun, bener-bener menurun.
pokoknya sejak ditinggalkan Leclerc Enggak, sama maksudnya sekelas Ericsson. Raikkonen gitu. Oh iya, maksud gua Raikkonen kan juga udah tua ya. Dia kayak juga faktor umur juga. Iya. Dia juga di Ferrari juga kurang Ya. begitu greget, gak kayak dulu gitu loh. Faktor umur sih, dan untuk Grosjean sih ya gue juga Masih ada nggak benar. heran sebenarnya. Grosjean gue nggak heran karena dia di tim Haas juga perlu apa benar-benar dalam sejak musim lalu udah hancur nih tim asli si Grosjean. Tapi sempat berada di peringkat 3 sampai peringkat 4 kan. Magnussen sama Grosjean itu ya strateginya tim Haas ini cukuplah berjalan. Di awal-awal lap apa di sebelum balapan dia sempat masuk pit untuk ganti ban gitu loh. Iya. Dan akhirnya top 10 gitu. Top 10 top 5 bisa. Dan Magnussen berhasil raih poin dan which is good sih untuk Haas gitu. Itu sih kalau dari gua tuh. Nah, terus Dan kalau ya apa ya? selamat sih untuk Hamilton. Kenapa? Terus kalau apa ya dari segi mungkin segi apa strategi finansial mungkin yang apa ya yang perlu dilakukan tim-tim kayak Ferrari atau Haas gitu Ya Ferrari supaya apa duitnya ya? banyak. Kalau menurut gua Ferrari duitnya banyak. Cuma yang perlu ini sih Haas sih. Haas ini benar-benar definitely untuk musim depan ya gua rasa mereka harus ganti pembalap. Gak bisa tergantung Grosjean sama Magnussen. Grosjean menurut gua ya sebenarnya sih nggak apa ya. Di Lotus oke, di Lotus dia rekan tim sama Raikkonen sekitar 8 7 tahun yang lalu podium, tapi itu cuma podium. Cuma beberapa podium sementara Raikkonen ngeraih 1 kemenangan. Iya. Jadi apa ya, Grosjean nih oke di karir juniornya bagus, cuma ya untuk level F1 menurut gua dia sulit sih. Dan menurut gua harus apa ya, perlu ganti sih Haas sih. Perlu ganti pembalap. Itu sih dari gua. Perlu pembalap yang mungkin pembalap muda, gak bisa tergantung 2 pembalap berpengalaman. Kalau gua Grosjean juga ya Grosjean sih menurut gua yang harus didepak kalau menurut gua. Grosjean ya. Grosjean Kalau gua ya. kalau faktor usia mungkin ya. Faktor usia juga Usia dia udah cukup 33 ya. 33 ya cukup Menurut gue lah. ya Grosjean udah saatnya sih, udah Pensiun ya. benar-benar bukan pensiun, kayak apa sih, diganti lah paling enggak. Ya diganti sama Iya, pebalap muda paling enggak mungkin apa ya ikutan dari Formula 2 mungkin barangkali. mungkin kayak ini kok ini apa sih namanya di Formula 2 kayak Schwartzman bagus. Apalagi pembalap Ferrari Academy kan. Sementara Haas ini pakai mesin Ferrari. Jadi ada korelasinya gitu. Schwartzman, Armstrong, dan by the way si Schwartzman menang di race 1 apa 2? 1, race 1 menang kemarin. Oh ya sama Zhou mungkin bukan Zhou. Zhou kan pembalap Renault, Pak. Iya. Renault maksudnya Academy Driver. untuk apa ya? Kualitas gitu loh. Kualitas apa? Kualitas. Kalau gua realistisnya Armstrong atau enggak Schwartzman. Tapi kalau Schwartzman asumsi juara Formula 2 auto ke F1. Tapi kalau enggak F1, gitu setahun lagi. Iya. Jadi apa ya? Tapi kayak apa diperkirakan tahun depan itu bakal ada pebalap apa ya, misalnya pebalap baru bisa dikatakan ya. Bisa. Kayak misalnya Schwartzman tuh potensi itu dia tuh. Gua nggak lihat Lundgaard bisa apa ke F1 sih tahun depan. Mungkin perlu 1 tahun lagi. Lundgaard ya. Satu tahun lagi, iya. Ya gitulah. Terus tadi apa ya? Latifi juga kenapa tuh? Bisa urutan. Latifi nih. Gue kaget. Gue jujur aja kaget Nicolas Latifi tuh tau-tau merangsek ke top 10. Itu gue kaget asli. Iya. Tapi sayangnya ketika pada saat periode pit stop
tuh pada pasti awal-awal balapan dia apa ya? Dia apa sih namanya? Dia meluncurkan mobilnya sehabis pit untuk kembali ke jalur untuk keluar dari pit. Dia sempat nabrak bagian depannya Sainz yang mengakibatkan mobil ban kirinya kalau nggak salah, ban kiri belakangnya tuh puncture, hancur itu tuh. Pada saat gue, waduh, Latifi di tahu-tahu puncture gitu. Dan ya udah deh, ke overlap 2 kali si Latifi, kasihan tuh. Dan Williams kembali ke habitatnya seperti musim lalu, buncit. Meskipun masuk posisi 12 ya kualifikasinya, tapi ya apa ya? Pada akhirnya ya Williams gitu. Emang sih banyak banget sih pembalap-pembalap yang yang gue lihat tuh yang harusnya dia bisa di posisi segini gitu loh, kenapa jadi ke posisi ini itu Iya. Contohnya tadi Leclerc itu sama Fiat juga, Daniel Kvyat. Nggak heran kalau ke Fiat sih. Enggak kan secara Fiat kan juga tim Alfa Tauri juga lagi banyak belajar sih. Apalagi Gasly tadi out, satu-satunya pembalap yang out dari balapan pada balapan tadi. Ya balapan tadi juga nggak berjalan seru juga sih ya, Mas. Ya seru sih tapi kurang greget gitu, menurut gua ya. Dibanding Apalagi, sama Austria masih lebih seru Austria sih kalau gua pribadi ya. Ya jelas itu sih. Cuma cukup seru. Gua menikmati. Apalagi pertarungan Leclerc, Norris, terus siapa lagi tuh? Itu sempat ada perlawanan lah antar pembalap gitu. Ya gitu sih ya. Dan juga cuacanya kan tadi mendung ya. Kita nggak memperkirakan juga kalau cuacanya bakal mendung, hujan. Tapi nggak hujan sih, tracknya tapi masih basah. Iya, mendung. Mendung, lebih ke mendung sih sebenarnya. Dan soalnya kan secara Hungaria kan iklimnya kan panas gitu loh. Iya. Tapi emang ya lagi-lagi Hungaria nih mirip-mirip Indonesia nih. Sekalinya panas-panas, sekalinya hujan-hujan. Nah, itu dia. Hujan banget gitu. Nah, ya itulah. Tapi tadi tracknya cepat mengering sih, meskipun tadi mendung ya. Mendung dan tapi sayangnya nggak hujan-hujan juga gitu. Gitu sih. Kalau misalnya tadi tahu di pertengahan balapan hujan, wah itu jadi game changer banget menurut gua untuk balapan Hungarian Grand Prix. Dan juga itu sih kalau gua. Kalau kita bandingin sama tahun lalu, tahun sebelumnya, itu kayaknya perubahannya beda-beda tipis sih dulu. Ya, perubahan maksudnya ya ada di podium siapa aja. Oh, kalau perubahan yang tahun lalu sih ya, kalau ya lebih baik tahun lalu sih. Soalnya emang ya Hamilton bener-bener ngejar Verstappen kan. Lap di lap terakhir itu overtake-nya bagus sih. Dan juga cuaca panas. Iya, Hungaria itu berapa tahun terakhir ini kan selalu panas kan ya cuacanya. Tahun lalu 2019. Terus 2018. Baru tahun ini aja kan yang hujan itu. Maksudnya yang nggak hujan juga sih, mendung. Kalau menurut gua Hungaria ini jarang hujan. Mendung. Nggak jarang sih, kayak terakhir kali balapan Hungaria hujan tuh tahun 2014 itu yang terakhir kali balapan hujan. Berarti 2014. Nah, berarti kan seterusnya kan panas terus kan? Iya, panas terus. 2015 ke sini. 2011 hujan, 2006 juga hujan. Mungkin ya setiap 4 tahun, 5 tahun sekali hujan balap. Benar-benar hujan. Benar-benar hujan. Tapi tadi menurutku, tapi tadi sebenarnya bisa aja hujan.
Tapi sayangnya mendung kan ya. nggak cuma mendung doang gitu. Iya. Berarti apa ya? Berarti diperkirakan untuk tahun depan bakal panas seperti kan ya iklimnya. Gak bisa diprediksi, Wim. Soalnya apa ya? Ya seperti yang gue bilang tadi, Hungaria tuh ya mirip-mirip Indonesia, meskipun bukan di iklim tropis ya, tapi sekalinya panas banget, sekalinya hujan ya hujan. Oh iya ya, paham. Dan di sini ban sangat apa ya, sangat krusial sih di sini tuh soal pemilihan ban. Ya salah satu korbannya kan si Leclerc ban salah dalam pemilihan ban menurut gua. Terus juga apa? Verstappen ya yang Kenapa Verstappen? nggak, tadi sih kalau gue lihat sih antara Hamilton sama Verstappen apa ya, kayak rebut-rebutan posisi gitu ya. Ada sempet di lap keberapa gitu ya kalau nggak salah. Terus tadi Bottas sih kalau gue Bottas. Hamilton jauh kok. Oh Bottas ya, Bottas. Bottas ya. Terus tadi juga itu apa di lap keberapa ya? Yang Grosjean sama Raikkonen juga kayak salib apa ya? Kayak ada salib-saliban gitu. Mau urutan buncit nggak penting lah. Udah ketahuan anjay udah ketahuan. Mau kayak Haas, Williams, Alfa Romeo udah ketahuan lah mereka tuh di mana itu. Iya paham. Itu kalau tahu-tahu Haas bisa urutan kelima lah itu pencapaian luar biasa. Susah berkembang sih Haas sih. Ya mereka emang apa ya, gede sih di ajang NASCAR. Di ajang NASCAR mereka tim yang gede, tapi kalau di F1 ya sulit juga gitu. Dan juga ini loh, menurut gue sih yang gue highlight dari balapan ini ya Max cukup bagus. Verstappen. Iya, apalagi sebelum balapan dia sempat tabrak tembok loh pada saat jalan ke grid. Iya, gue lihat. Anjir, gue kira gue habis nonton MotoGP ya tadi ya. MotoGP, terus gue ganti ke F1. Kok tahu-tahu Max nabrak tembok, gue kira itu rekaman free practice kemarin. Enggak, benar. Tahu-taunya baru. Tahu-taunya baru. Gue juga lihat juga soalnya. Iya, tahu-tahu nabrak, tahu-tahu baru itu anjir. Lah ini sebelum balapan udah nabrak anjir. Untung suspensinya nggak rusak. Kalau suspensinya rusak selesai udah, nggak bisa balapan. Iya. Ya bayangin aja suspensi rusak tuh ngepaksa balapan. Yang apa? Karena suspensi rusak, tahu-tahu belok kemana-mana mobil lu. Kan nggak lucu itu sih. Nggak, kalau yang gua itu sih balapan udah nabrak gitu. Untung pas balapan nggak nabrak juga. Kalau pas balapan nabrak juga ya. Dan give credit lah untuk mekaniknya Red Bull yang bisa bukan membawa sih, kayak memperbaiki mobilnya secepat mungkin gitu loh, dan nggak terlambat gitu. Dan akhirnya apa ya, pay off gitu loh, bisa di podium 2 Verstappen. Itu pencapaian yang luar biasa sih, dan itu yang gue highlight gitu loh. Dan Verstappen juga tampil kembali luar biasa setelah kualifikasi yang benar-benar buruk. Menurut gue untuk level Red Bull buruk sih kualifikasi kemarin. Albon 13, Verstappen 7. Apalagi ngeliat Verstappen nabrak tembok, aduh wah ini selesai, dan ini Red Bull autonya enggak bisa memperbaiki semuanya, itu mekanis Red Bull itu. Tapi tadi kalau gue Albon tadi juga lumayan sih gue lihat. Ya meskipun kalau gue Albon gaining 7 posisi, dia finish peringkat 6. Peringkat 6 ya tadi. Iya benar. Ya meskipun gue juga kayak pengen si Albon ada di podium ketiga gitu lah. Cuman ya realistis aja lah. Sebenarnya bisa, Wim. Cuma kembali lagi, ini
Albon sebenarnya pembalap bagus dan cocok untuk Red Bull. Cuma ya kemarin emang kayak kurang beruntung aja pas kualifikasi. Red Bull lagi nggak dapet durian runtuh gitu istilahnya. Iya. Jadinya ya Albon peringkat 13. Kalau misalnya dia start dari posisi 5 atau 6 bisa podium. Dia gaining 7 posisi loh. Oke loh itu loh. Nggak cuman kan Cuma kita ya apa ya? iya. Urutan apa? Maksudnya gini loh. Realistis aja gitu loh. Apa ya kalau misalnya emang apa ya nggak Bisa kok, memungkinkan Albon buat bisa. podium. Karena kan tadi apa ya sempat posisinya itu kan si Albon itu kan sempat ada di posisi berapa sampai akhirnya posisi 6 kan. Kalau menurut gue kalau misalnya dia kualifikasi top 3 mungkin banget untuk bisa berada di podium. Bisa kok Albon kok. Kualitasnya ada kalau menurut gue. Cuma bagaimana di kualifikasinya aja. Soalnya nih pembalap ya masih muda, punya determinasi tinggi. Dia orangnya juga low profile. Gue suka dia orangnya low profile. Dan juga ya low profile tapi agresif gitu. Gue suka gitu dengan si Albon. Dan juga apa ya satu-satunya wakil ASEAN ya, Asia Tenggara. Iya. Setelah Rio, Yakin? Albon kan Kok Rio setelah sih? Rio, Kok Rio sih? enggak, maksudnya kan wakil ASEAN. F1 ini bukan GP2, woi. Kagak kan Rio sempat Oh, F1 juga. F1. Oh, F1. Iya, Oh, iya. Kirain lu podium. Kalau Iya, misalnya kagak F1. oh, F1 wakil F1 sejak Rio. Nah, iya. Di Asia, oke. Iya. Iya sih sejak Rio. Cuman dia nih punya keturunan Inggris dia tuh. Sempat mewakili Inggris, tapi karena nggak dapat duit, nggak dapat sponsor, akhirnya dia pindah ke Thailand. Dan emang ibunya orang Thailand dan berhasil. Ada blasteran Thailand, ada blasteran Inggrisnya apa dia? Iya, tapi dia mukanya lebih ke Thailand sih. Gue suka Albon kok. Apa ya, selain Albon Kenapa? juga banyak banget. Iya, selain Albon juga banyak sih tadi pembalap muda yang apa ya menunjukkan kualitasnya gitu loh. Bukan kualitas lagi. Kalau menurut gue kayak Norris, Leclerc itu udah terbukti sih. Cuma bagaimana mobilnya aja. Mekanik ya, dari segi mekaniknya. Ya, Stroll kalau dikasih mobil kayak Mercedes, Ferrari bisa itu podium. Bahkan menang di balap bisa. Jangankan Stroll, Perez ya, bisa. Stroll urutan 4 kalau nggak salah. 4. Oh, benar. 4 apa 5 gitu. Pokoknya top 5. Dan yang gue kagetin tuh Racing Point ya, kualifikasi tuh peringkat 4 sama peringkat 5. 3 sama 4, sorry. Peringkat 3 sama peringkat 4 gitu. Si Stroll peringkat 3, Perez 4 gitu. Dan finishnya Stroll peringkat 4. Itu bagus sih. Stroll ini bagus kok, pembalap bagus. Ya emang sih karena ada peran bokapnya ya, ayahnya. Dia kayak membeli tim Formula 1. Itu kan Racing Point bekas tim Force India. Dibeli sama ayahnya, langsung jadi Racing Point. Makanya itu si Stroll ya udah terjamin deh di tim ayahnya. Iya. Di tim ini ya udah kursi terjamin aja. Oh ya nih, untuk apa sih namanya? Transfer market nih. Drivers market. Vettel dirumorin akan ke Racing Point untuk tahun depan. Tapi Racing Point-nya itu berubah nama jadi Aston Martin. Karena si ayahnya Lance Stroll ini membeli Aston Martin. Membeli tim balap Aston Martin. Hingga akhirnya Aston Martin ini
berpeluang besar untuk kembali ke F1, bukan berpeluang besar lagi, bahkan udah pasti tahun 2021. Nah, menurut lu gimana nih? Perez Aston otomatis Martin, out menurut gua. Iya. Aston Martin kembali ke Jadi F1 ya. iya, sejak tahun Ya 50 kalau berapa menurut gue gitu. sih ya Apakah ini akan jadi mungkin sih investasi yang bagus? kalau misal dibilang bakal start dari awal lagi gitu. Si Aston Harus lah, Martin start dari harus. awal lagi gitu ya. Di F1. Meskipun mungkin Racing Point ini udah menyiapkan nih struktur mobil baru untuk tahun depan. Nah, mungkin yang mobil yang untuk dipakai struktur tahun depannya ini dipakai oleh tim Aston Martin karena ya namanya akan berubah jadi Aston Martin Racing Point kan. Iya. Sama kayak ini Honda sama Brown. Honda kan tahun 2008 bangkrut. Udah di tahun 2009 mereka nggak bisa kompetisi F1. Mobilnya udah ready nih Honda untuk tahun 2009. Hingga akhirnya si Ross Brown yang membeli tim Honda ini ya udah deh pakai mobil yang tahun 2009 ini. Mungkin akan kayak gitu kalau menurut gua. Iya berarti kan Gimana kesimpulannya kalau Vettel menurut lu gimana? Lagi Vettel anget ke sih ini ini misalnya. Aston Martin. Atau kenapa gue apa ya ya nggak tahu sih, mungkin kalau pendapat lo mungkin atau pendapat penonton agak beda. Cuman kalau pendapat Iya, gue ya gue agak nggak setuju aja sih pas Vettel pindah ke mana iya, iya, iya. tadi Racing Iya, iya, iya. Point. Kalau menurut Soalnya di gua, kenapa? ya soalnya di tim apa yang dia tempati saat ini ya dia udah menunjukkan apa ya kualitasnya yang oke gitu loh. Hmm, Dikhawatirkan kalau misalnya dia pindah ke tadi Racing Point, takutnya malah seperti yang dialami Raikkonen, takutnya loh. oh, I see, I see, I see. Kok sebenarnya kalau Raikkonen ya itu emang usia juga udah tua dan emang ya pengen reuni aja doi sama Sauber. Sekarang kan namanya Alfa Romeo. Iya. Yeah. Terus juga apa ya? Menurut gue ini kalau Vettel ke Aston Martin oke. Tapi sayang banget kalau Perez harus tersingkir. Gue udah lihat nih Perez bagus nih pakai mobil racing apa untuk musim ini menurut gue oke nih ada perkembangan lah dibanding musim lalu gitu. Cuma sayang aja kalau gue malah tetap keep Ceko, keep Sergio Perez lah. Vettel oke untuk Aston Martin tapi Sergio Perez ya gue pengennya sih jangan dibuang juga menurut gue ya. Dan Lance Stroll juga ya bagus gitu loh. Ya maksudnya namanya anaknya pemilik tim ya pasti bakal tetap di skip lah. Iya. Iya. Maksudnya Vettel masuk ke ini Point apa sih Pak Perez itu jadi out gitu ya? Iyalah. Iya. Nah ini yang gua nggak setuju buat Perez bakal out gitu. Ya mau kayak apa ya? Kita lihat aja sih ke depannya apakah benar Vettel akan resmi ke Aston Martin apa enggak ya. Semoga aja sih ya. Yang terbaik lah buat tim Aston Martin ini. Ya selamat untuk balapan tadi, selamat untuk fans Hamilton, Verstappen, Bottas. Iya, dan Verstappen. Ya apa ya baik-baik berdoa aja lah untuk fans Ferrari seperti gua, fans Leclerc, Vettel, baik-baik berdoa gitu. Semoga aja untuk GP Inggris nanti mereka bisa apa ya? Menunjukkan performa terbaiknya. Iya, performa terbaiknya kembali. Ya semoga saja sih habis ini Binotto bakal gamparin mekanisnya Ferrari. Ini apaan sih ini buset dah. Binotto kan dikenal kurang tegas. Tapi siapa tahu di balik itu semua kan kita nggak tahu. Di ruang iya. Itu sih. Ya mungkin itu aja Wim. Singkat aja. Kita cuma nge-review kan? Iya, review. Oh iya sama mungkin apa ya? Untuk GP Hungaria di tahun ini, tahun depannya lagi. Mungkin ada kayak sedikit prediksi gitu loh. Oh, untuk di podiumnya siapa-siapa aja mungkin bakal seperti itu apa? Nanti aja. Itu mah nanti aja, Wim masih jauh. Nggak, mungkin barangkali apa ya, penonton udah nggak sabar gitu mungkin. Ya elah, balapan masih ada kok
Belum selesai musim ini Ya, lah. Udahlah, kita santai. nikmatin dulu. Itu loh. Kau ada-ada aja lah kau. Ya. Ya udah mungkin ya. Untuk episode selanjutnya kita bahas GP Inggris ya. Ulasan kembali GP GP Inggris. Inggris. Ya. Dan GP gua Inggris sih itu ini ada 2 ya kalau nggak salah. GP Inggris iya, ada yang iya. anniversary apa itu? Balapan F1 sama GP British Grand Anniversary. Prix. Ya, itu Ya. 2 balapan. Dan ya, gue pengen cepet-cepet upload ini ke YouTube. Semoga saja sampaian lah. Oh iya, dan mungkin kalau di antara penonton ada yang masih ingin ingin suatu Tanya-tanya kan. tanya-tanya lagi, DM aja ke Instagramnya Bagus. Soalnya Instagram gua nggak tahu kenapa lagi kumat, lagi nggak bisa DM, sama nggak bisa ngepost gambar. Yakin? Terus juga hanya bisa snap. Itu pun juga snap video ya, bukan snap WA. Bukan snap gambar maksudnya. Oke, itu urusan dapur. Iya, urusan dapur. Tetaplah nanti gua kasih linknya. Santai. Oke, untuk bahasan selanjutnya preview GP Inggris. Nggak tahu kapan up-nya. Tapi ini gua pastikan hari Senin bakal gua up. Itu aja sih. Oke, jadi gua itu aja, singkat saja. Gua Bagus dan gua Yogo. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Motorsport. Salam Motorsport Indonesia. Mantap.